Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa kembali bertemu walaupun hanya dengan sebuah video ya. Harapan Bapak semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kemudian juga kesehatan ini Allah berikan kepada keluarga kita, sanak saudara kita, dan seluruh keluarga besar kita ya, termasuk di SMA. Nah, hari ini Bapak akan membawakan tema ya, yang berjudul tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan bagian daripada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi Bapak kelas 11 ini mengajar tentang atau mengajar pelajaran ya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kalau dulu Bapak kelas 10 ngajarnya pendidikan Al-Quran, nah sekarang Bapak ngajarnya pendidikan agama Islam. Kemudian sebelum kita mulai memasuki tentang pelajaran beriman kepada kitab-kitab Allah ini, terlebih dahulu Bapak akan mereview ya, atau kita akan melihat buku apa yang digunakan ya untuk pelajaran tahun pelajaran 2020-2021 ini. Untuk bukunya sendiri ya, itu Bapak masih memakai ini revisi tahun 2017 ya. Nah, yang sudah Bapak share itu, nah ini bentuknya yang sudah Bapak share kemarin. Ini bentuknya ya. Koran katanya ada lagi yang terbaru ya, itu yang tahun 2020 ini. Nah, ini ada bentuknya yang sekarang ini sudah berubah. Apabila ini nanti sudah ada, maka kita ganti ya. Nah, untuk bab pertama sendiri yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kalian lihat ya di buku kalian itu. Jadi kita ini diwajibkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beriman ya, atau mempercayai kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk kitab-kitab tersebut itu tidak hanya Al-Quran saja yang kita harus percayai ya, atau kita imani, tapi juga 3 kitab lain itu juga wajib kita percayai ya. Misalnya 3 kitab lain itu adalah kitab Taurat untuk Nabi Musa ya, kemudian kitab Zabur untuk Nabi Daud, dan kitab Injil untuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, 3 kitab ini itu semuanya harus kita yakini ya, atau kita percayai, harus kita percayai keberadaannya ya. Jadi kalau misalkan kita ditanya tentang apakah kamu percaya tentang adanya kitab Injil umpamanya, maka ya jawabnya iya ya, saya percaya. Gitu pula dengan kitab-kitab yang lain, kitab Taurat, kitab Zabur ya. Apabila ada orang bertanya, apakah kamu percaya dengan adanya kitab Taurat dan Zabur? Iya, ya kita memang percaya dengan keberadaannya, karena memang itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kita tidak boleh menolak keberadaannya. Apabila kita menolak keberadaan kitab-kitab yang tadi, maka berarti kita juga sesungguhnya menolak tentang kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an ya kan? Karena di dalam Al-Qur'an itu sendiri menyebutkan bahwasanya kitab-kitab tersebut itu memang benar ada ya. Tidak mungkin atau mustahil Al-Qur'an itu menyebutkan sesuatu yang tidak ada ya, atau menghayal-hayal saja, itu tidak ada ya. Kalau itu benar adanya semuanya, isinya itu. Untuk dalilnya sendiri kita bisa lihat ya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida.
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Adapun perbedaan ya, cara kita mengimani kitab-kitab selain Al-Quran, umpamanya Jabur, Taurat, kemudian Injil, itu kita wajib mempercayai adanya ya. Jadi kalau misalkan ditanya orang tadi tentang adanya, ya kita wajib mengiyakan keberadaannya. Adapun mempelajarinya itu tidak diwajibkan ya, untuk mempelajari kitab-kitab yang selain Al-Quran. Nah, kalau untuk Al-Quran sendiri itu kita diwajibkan ya untuk mempercayai keberadaannya, dan juga tentu juga kita disuruh untuk mengamalkan, tentunya harus mempelajari juga ya tentang Al-Quran tersebut. Nah, secara bahasa Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u ya, yang berarti bacaan. Berarti kita disuruh untuk membaca ya, membaca Al-Quran, sebagaimana juga ayat yang pertama turun kan pada tanggal 17 Ramadan, itu Iqra ya, bacalah. Nah, itu kan perintah untuk kita untuk membaca. Jadi kita disunahkan ya untuk membaca Al-Quran ini. Al-Quran ini sendiri kan sudah Bapak jelaskan tadi ya, turun pertama kali itu pada tanggal 17 Ramadan ya. Tempatnya itu di Gua Hira. Adapun jumlah juz ya pada Al-Quran itu sebanyak 30 juz. Kemudian juga ada 114 surah dan ada 6.236 ayat ya. Sekali lagi 6.236 ayat, bukan 6.666 ya. Kalau tidak percaya nanti kita hitung saja ya. Mungkin yang lebih populer ya, kita itu mengira bahwasanya Al-Quran itu berjumlah 6.666 ayat, tapi yang benar itu adalah 6.236 ayat. Nah, coba nanti cek di Google atau di mana saja, atau di Al-Qurannya kita hitung satu-satu ya, itu berapa jumlah ayatnya. Nanti itu akan ketemu 6.236 ayat. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan sebagai mukjizat. Dan diturunkannya Al-Quran ini itu lama waktunya ya, kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ya, demikian tadi sedikit materi tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Bantu Bapak dengan subscribe dan like video ini ya. Kita berjumpa lagi nanti pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.